dapat memiliki akar-akar yang berbeda, sebuah akar atau tidak memiliki akar-akar yang memenuhi diskriminan tersebut. Jadi ini adalah imajiner nih, atau tidak punya akar. Diskriminan adalah sebuah nilai yang dapat digunakan untuk menyelidiki apakah suatu persamaan kuadrat memiliki akar berupa dua akar, satu akar yang sama atau tidak memiliki akar. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dapat diketahui melalui rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Simbolnya D besar bukan D kecil. Kalau D kecil biasanya apa tuh? Diameter ya kalau dalam matematik. Tapi kalau D besar diskriminan. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut apa? Bukan diskriminan, diskriminasi ya. Hmm. Nah, sementara A adalah koefisien. Jadi yang A ini yaitu koefisien KB kasih warna pink warna ini oranye. Ini namanya ini koefisien yang ini juga koefisien nih, koefisien terhadap X. Kami ini namanya koefisien terhadap X kuadrat. Nah, yang warna yang ini apa nih kan nih? Artinya apa nih? Variabel ya. Hmm. Kalau di sini konstanta C. Yang A itu di depan, B itu yang di tengah, C itu yang di paling kanan. Berikutnya untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x tambah 6 memiliki diskriminan min 23 karena rumusnya tadi B kuadrat min 4 AC. B kuadratnya dari di sini jadi 25 min 4 kali 2 kali 6. Jadi 25 dikurangin 6 kali 4 24 dikali 2 48. Karena 25 lebih kecil dari 48 maka hasilnya minus. Karena 25 tambah 23 sama dengan 48. Nilainya seperti ini ya. Jadi dia minus 23 itu lebih kecil dari nol ya. Hmm. Jadi tidak memiliki nilai akar-akar yang memenuhi ya. Jadi nanti ada tiga kategori. Lebih kecil dari nol, sama dengan nol, dan lebih besar dari nol. Nah, berarti akar-akar yang ini tidak bisa memenuhi. Sekarang kita pilih yang X kuadrat min 5X tambah 6. Nah, hasilnya kan satu ya. Satu itu kan lebih besar dari nol. Salah. Satu di sini, nah di sini. Maka memiliki dua akar yang real yang berbeda, yang memenuhi. Jadi, kamu bisa kan gini, X kuadrat min 5X tambah 6 hasilnya berapa kemarin? Kita hari Selasa. X plus min 3 dengan X min 2 ya. Jadi hasilnya X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Nah, kalau ya kita coba yang ini nih. 2x kuadrat min 5x tambah 6. Kalau kita bentuk kayak kemarin tuh begini ya. Di sini 2x. Di sini x. Kita kalikan yang paling ujung dengan ujung. Nanti ditambah dengan kali yang tengah-tengah. Kita coba ya. Di sini kemungkinan berapa nih? 3 ya. Ini 2 nih. Kalau 2 kali 2 4. Ditambah atau dikurangin 3. Ada nggak kemungkinan min 5? Nggak ada ya. Enggak. Nggak ada. Sekarang kembali balik lagi. Di sini 2. Di sini 3. 6 dengan 2. Kemungkinan ada nggak min 5? Nggak ada ya. Enggak. Kalau 2 dengan 3 kan 6. Kalau dikurangin 2 aja 4. Kalau ditambah 5 jadi 7. Berarti ini nggak bisa. Gitu deh. Berarti ini tidak memiliki akar alias imajiner. Nanti bentuknya pakai apa namanya persamaan ABC. Hmm.
Kita pakai persamaan ABC ya. B kuadrat, min B berarti 5 di sini. Plus minus B kuadrat 25 min 4 kali 2 dikali C dibagi 4A atau 2A? 2A ya, 2 2A. kali 2. Hasilnya menjadi 5 plus min 25 dikurangin 2 48 ya kan? 8. Hasilnya min 23. Tuh, jadi di sininya kan minus nih. Jadi dia nggak bisa Diakarin. diakarin karena ini adalah imajiner. Kalau bilangan imajiner kita biasa belajar di bilangan kompleks ya. Udah pernah belajar bilangan kompleks belum? Oh, belum ya? Belum. Di kelas 11 itu nanti. Lanjut ke cara menghitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat sama kayak tadi ya. Jadi ax kuadrat tambah bx tambah c. Di sini a-nya, b-nya, c-nya tinggal dimasukin b kuadrat min 4ac. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan x kuadrat tambah 2x. Ini kan c-nya nggak ada ya. Jadi tinggal dimasukin aja nih b kuadrat 1 dikurangin 4 kali 1 dikali 0. Jadi 1 kali 1 1 dikurangin 0 hasilnya menjadi 1. 1 kurangin 0. Jadi diskriminannya adalah 1. Penggunaan nilai diskriminan ini fungsinya buat apa sih? Ya, yang pertama ya, fungsi kuadrat memiliki akar-akar persamaan yang merupakan faktor dari persamaan kuadrat. Jadi suatu persamaan kuadrat dapat memiliki paling banyak dua akar. Namun persamaan kuadrat ada juga yang hanya memiliki satu nilai akar atau tidak memiliki nilai akar. Banyak akar pada suatu persamaan kuadrat dapat diketahui melalui nilai diskriminan. Untuk yang lebih besar dari nol berarti memiliki dua nilai akar yang positif ya, jadi bukan negatif. Pada persamaan kuadrat dengan satu akar persamaan kuadrat memiliki nilai diskriminan dengan nol D sama dengan nol. Contohnya kayak gimana nih? Yang bentuknya kayak gini ya. X sama dengan 3. Yang kedua juga X sama dengan 3. Untuk yang diskriminan sama nih. Persamaan kuadrat yang satu akar. Sedangkan diskriminan negatif D lebih kecil dari nol terdapat persamaan kuadrat yang tidak memiliki akar. Akar imajiner yang tadi itu. Begitu. Sekarang masuk lagi contoh soal 2x kuadrat min 3x min 5. Nah, ini kita coba nih dengan cara memasukkan dengan 2x kuadrat min 3x min 5, A-nya sama dengan 2, B-nya min 3, C-nya min 5, min 3 kuadrat jadi 9, dikurangi 4 kali 2, 8 kali min 5, 40 ya. Jadi 9 tambah 9, 9 tambah 40, 49. 49. Jadi ini mempunyai dua akar yang berbeda. Sekarang kita coba hitung manual ya. Kalau misalkan kita disuruh mencari akar-akarnya dari persamaan ini dan jawabannya pilihan ganda gitu ya. 2x dengan x di sini. Terus di sini kan hasilnya 5 ya. Di sini boleh tulis 5 dulu. Yang Di sini 1 ya. Jadi kalau misalkan KB dikali jadi 2, di sini jadi 5. yang Kalau dijumlah jadi 7. bisa 7, bisa min 3 ya. Berarti di sini minus, bisa di sini plus. Tuh. Jadi kalau yang plus yang ini nih. Nah, di sini plus ya, di sini minus. Karena min 5 kali X min 5X, 2 dikali 1 jadi 2. Jadi hasilnya menjadi 2X, 5-nya pindah ke kanan, karena kan sebelumnya 0 ya, jadi X sama dengan 5/2, dan X-nya sama dengan min 1. Berarti punya nih, punya dua akar yang berlainan. Ini sama juga ya, kita mempraktekkan rumus-rumus ini terus. Jadi kami kan kasih soal di kamu ya di sini. Nah, ini.
Sekarang kita latihan untuk yang nomor satu dulu. Karena KBI percaya kalau misalkan kita hanya mendengarkan atau melihat tanpa mempraktikkan nggak bakal bisa. Sebentar. Biar ke Zoom gimana ya? Nah, langsung aja di copy ya. Saya paste dulu di desktop WhatsApp satu, terus KBI save, di open di sini di desktop. Kok nggak masuk ya? Sebentar. Save as. Oh, cancel ini nih. Webpage salah, bukan webpage. Download harus ini. Diunduh, masuk angka satu. Nah, di sini langsung muncul. Nah, ini. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x tambah 3. Jenis persamaan kuadrat ini adalah apa ya? Karena ini soal tentang teori, jadi langsung dua aja nih. Dua soal, nomor satu dan nomor dua ya. Waktunya 6 menit ya. Yang satu 3 menit, yang satu lagi nomor dua 3 menit. Oke, silakan mulai dari sekarang sampai jam 7:17. Oke, nomor satu udah dapat. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x tambah 3 sama dengan 0. Jenis persamaan kuadrat ini adalah Dua akaril yang berlain. memiliki dua akaril yang berlainan. Betul, ya. Tepat jawabannya. Sekarang lanjut yang nomor dua. Memiliki dua akaril yang berlainan. Nah, kalau dua akaril yang berlainan kemungkinan bisa min satu ya, atau dua. Nah, gitu. X satunya sama dengan min satu. Contoh aja nih, belum tentu yang ini gitu. Ini contoh. Sekarang nomor dua. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 6x tambah 9. Jenis persamaan kuadrat ini adalah apa? Titik-titik. Hmm, kembar. Kembar. Jawabannya berapa? 36 kurang 36. Maksudnya akarnya berapa? Oh, akarnya belum. Aku langsung ngitung itu. Ya, akarnya 3 ya, dan 3. Oh, oh iya ya, tiga tiga. Jadi X1 sama dengan 3 dan X2-nya juga sama dengan 3 karena akarnya kembar. Setelah itu masuk ke nomor 3.
dan 4 ya. Waktunya karena mudah ya, jadi cuma 5 menit aja, 2 menit. Dari 7.14 sampai 7.19. 3 sama 4. Mm-mm. Satu menit lagi. Diketahui persamaan kuadrat min 2x kuadrat ditambah 3x min 2 sama dengan 0. Jenis persamaan kuadrat ini jawabannya apa tuh? eh 2 angka real yang berlainan.
Tidak memiliki dua angka yang berlainan. Oh, tidak. Coba. B kuadrat 9 min Empat. 4. 9 min 16. Ya, jadi di sini min 2 juga ya. Iya. 9 min enam Akarnya. belas Hasilnya menjadi min Hmm, 7 ya. lebih Karena ini lebih kecil dari nol, maka tidak memiliki tidak akar ya. memiliki akar real Oh, atau imajiner ya. Cuman kan di sini nggak ada tulisan imajiner nih. Nah, nomor 4, jika ax kuadrat min 6x ditambah 1 sama dengan 0 memiliki diskriminan 4, maka nilai A-nya berapa? 8. 8. Jawabannya C, betul. Sekarang lanjut ke bawah. Bentar. Nomor 5 dulu. Nanti setelah itu nomor 6. Waktunya 2,5 menit. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x tambah 4 sama dengan 0 adalah -12, Kak. minus 12. Betul. Sekarang masuk ke lembar kedua ya. Di sini KBU save dulu. Di download. Nah ini. Dua. Yang benar nama kamu Helga atau Ega sih? Helga ya. Bebas sih, Kak. Kalau di nama panjang Helga. Kalau Ega Hmm, tuh Panggilan. panggilan. Arti nama Helga apa artinya? Katanya mama anak Mm-mm. yang baik. Apa gitu? Oh, iya, 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 iya. Nah, sekarang part 2 berupa soal tentang diskriminan dengan kategori kesulitan sedang ya. Kalau tadi kan easy, sekarang intermediate. Silakan dikerjakan nomor 1 dan 2. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min mx min 2x tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real yang berlainan. Maka nilai M adalah silakan diisi. Yang nomor 2 juga hampir mirip seperti itu. Kita menggunakan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Silakan. Waktunya 3 menit, 3 menit, jadi total 6 menit sampai jam 19.28.
1 menit lagi. Oke, nomor 1. Diketahui persamaan X kuadrat min MX min 2X tambah 4. Jawabannya M-nya yang mana? Hmm, M-nya lebih besar dari 6. Lebih besar Min dari 6. lebih besar Lebih atau lebih kecil. kecil? Min 6. Lalu, Terus M lebih kecil daripada 2. yang C ya? Yang C atau yang mana tuh? Atau yang E? Yang C. Yang C. Kita coba hitung dulu. B kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya min MX min 2X. X-nya bisa dikeluarin ke depan kan? Nah, gini. Jadi min M dan min 2. Nah, gitu. Nah, ini B nih sebenarnya. Hmm. Atau bisa kita tulis min M ditambah 2. Nah, ini adalah B. Karena min M sama dengan min kali M jadi min M. Min kali 2 jadi min 2. Terus dikuadratin kan B ya, B kuadrat. Nah, jadi hilang di sini nih minusnya. Jadi M Plus 2. ditambah 2 gitu. Terus min 4 kali 1 dikali 4. Jadi 16. M kuadrat ya 16 ditambah 4M ditambah 4 dikurangin 16 sama dengan akar-akarnya yang berlainan berarti lebih besar ya dari 0. Nah, jadi di sini min 12 di sini. M kuadrat tambah 4M lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita pakai garis bilangan nih. Tapi sebelumnya kita menggunakan faktor dulu ya. Kalau begini pasti tahu kan? 6 Hmm. dengan 2 ya. Kalau dijumlah jadi 4, kalau dikali jadi min 12. Berarti plus 6 dengan min 2. Nah, jadi hasilnya X sama dengan min 6 dan X kami tulis di bawah di sini. X sama dengan min Minum. 2. 2 ya. Nah, kan bingung nih antara ini atau ini ya. Atau ini nih. Tunggu. Yang min 6 ini ya. Ini sama ini. Ada 3 pilihan. Hmm. Caranya kita menggunakan garis bilangan. Kami tulis dulu di sini ya. Di sini 0 ya. Nah, min 6 dengan 2, min 6-nya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalau kita taruh.
Oke. Sebelah Kiri. kiri ya. Kiri min 6. Sebelah kanan sudah pasti 2. Karena cuma 2 X. Bukan Y ya. Kalau Y kan yang vertikal. Nah, terus kita mau menentukan di sini positif atau negatif. Atau di sini positif atau negatif kan? Ya. Kamu masih bingung nggak caranya? Kenapa bisa guru di sini bisa positif, di sini bisa negatif? What? Caranya kita harus memasukkan nilai X di antara min 6 dengan 2 menggunakan rentang. Jadi min 6 dengan 2 kan tengah-tengah ada angka berapa di sini? Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, min 0, 1 doang kan? Nah kita Iya. patokannya yang 0 aja di sini. Dimasukin ke persamaan ini nih. Yang Kak Bayu kotakin. Nah, kalau di sini M-nya dimasukin 0, hasilnya menjadi 0 ya. Karena 0 kuadrat 0. 4 dikali 0 jadi 0. Min 12 kan nggak dikali M ya. Berarti min 12 aja nih. Tuh, jadi 0 ditambah 0 dikurangin 12 hasilnya berapa? Min 12 kan? 12. Hmm. Nah, min 12 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, berarti ini pernyataannya salah nih. Berarti bukan suatu kebenaran yang kita bisa tulis positif. Berarti nilainya negatif nih karena suatu kesalahan kan negatif. Jadi hasilnya negatif. Di antara mana Kak? Di antara batas-batas ini nih. Di atas batas min 6 dengan 2. Nah, otomatis selain dari yang rentang min 6 sampai 2 itu positif. Begitu. Kalau nggak percaya kita buktiin. Angka di lebih besar, lebih kecil dari min 6 berapa di sini? Pin Min 7. 7 ya, min 7. Di sini 3 ya. Ya. Masukin ke sini. Kalau angka 3 3 kuadrat 9 ditambah 12 dikurangin 12. Apakah lebih besar dari 0? Dan ternyata benar. 12 dikurang 12, 0 kan? Ya. Maka 9 lebih besar dari 0 itu suatu kebenaran. Dimana kalau kebenaran itu ditulis positif. Di sini juga positif. Oh. Begitu. Jadi guru kan sering arsir ya di sini ya. Nah ini. Berarti ini di HP-nya daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang benar M-nya itu lebih kecil dari min 6 dan M-nya lebih besar dari 2. Berarti pernyataannya C masih salah, yang benar yaitu yang E. Begitu. Nah, dari nomor satu yang sedang ini, Helga, ada yang mau ditanyain nggak? Masih belum ngerti yang mana. Hmm. Jadi pakai garis bilangan untuk menguji titik-titik apakah itu positif, negatif, dari suatu kebenaran lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil gitu. Sebenarnya masih bingung buat ini sih Kak. Yang mana itu? Yang Jawabnya. nyari garis bilangan gitu ya? Iya. Oke deh, nah nomor satu kita lewatin dulu, mungkin nanti di nomor 3 4 ya. Nah kalau mempunyai dua akar real yang berlawanan, berarti itu sama dengan nol ya. Jadi Mm-mm. misalkan X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Itu disebut dengan dua akar real yang berlawanan. Nah sekarang Kak Bayu mau perbesar dulu nih yang di sini biar ada nah jeda gitu. Kamu jawabannya nomor 2 berapa nih? Hmm, P sama dengan nol. Mhm. Mhm. Terus Eh, P lebih besar nol dan Q mhm. lebih kecil nol. P lebih besar sama dengan nol. C ya betul. Yang benar yaitu yang A. P sama dengan nol dan
Ki lebih kecil dari nol. Itu yang benar tuh, agar realnya berlawanan. Karena yang satunya minus, yang satu nggak minus. Karena minus dikali positif, hasilnya jadi minus. Gitu. Jadi kami hapus dulu nih untuk yang... Wah, ini ternyata di pen ya, bukan di itu ya. Berarti di sini aja nih. 2px ditambah Ki untuk mencari P dan M ya. Wah, ini salah nih, soalnya bukan M ya, Ki ya. Nih, Ki di sini. Tuh. Hmm. Nah, syarat-syarat akar berlawanan, maka X1 ditambah X2 yang kemarin kita sudah pelajarin tuh, hasilnya sama dengan min B per A kan? Hmm. Nah, min B sama juga dengan min 2 dibagi min B itu min 2P ya. Oh iya. Mm-mm. Sama dibagi satu sama dengan Oh, ya. nol. Oh. Kan syaratnya berlawanan. Karena min 3 kalau ditambah 3 hasilnya nol ya. Nah, min 3 itu hanya contoh aja. Nah, min 2P sama dengan nol, maka P sama dengan berapa? Pen. Nol. Pen. Nol dong. Karena min 2 kali P sama dengan nol. Oke, berikutnya untuk yang nilai Ki. Nilai Ki kan sama juga dengan X1 dikali X2 ya. Karena dia menggunakan rumus C per A. Nah, C-nya itu Ki. A-nya sama dengan Satu. satu. Dengan nol. Min 3 kali 3 harusnya lebih kecil dari nol ya, bukan lebih besar. Nah, itu. Maka Q lebih kecil dari nol dan P sama dengan dari nol. Gitu. Nah, nomor 2 ini ada pertanyaan nggak? Kenapa sama dengan? Kenapa lebih kecil? Udah paham? Belum. Yang Belum. belum yang mana? Oh, sudah paham. Eh, belum. Oke, biar paham, nomor 3 dulu ya kita bahas ya. Hmm. Dibahas, dikerjain dulu. Agar persamaan 3x kuadrat min 2px tambah dalam kurung 2p min 3 sama dengan nol mempunyai dua akar real yang sama. Berarti ini apa nih? Dua akar real yang sama. Berarti angka kembar. Iya, angka kembar. Maka D sama dengan nol ya. Nilai P-nya berapa? Silahkan dikerjakan. Dan nomor 4. Dah, silakan. Waktunya 6 menit ya. 3 menit, 3 menit.
Nomor tiga, lihat belum? Ya Kak, Jawabannya apa? tiga. Jawabannya yang E ya, tiga. Betul. Dua akar real yang sama. Jadi kalau mau ditulis 3x kuadrat min 6 ya, karena 3 di sini. X. Dan 3 lo jadi 0 dong di sini. Min 3 kali ya. Min 3 berarti di sini jadi plus 6. Terus min 3 kali 2 min 6 dikurang 3 min 9. Betul. Iya, jadi kan dua akar yang berbeda. Betul ya? Benar. Nilai P adalah 3. Sekarang coba nih. KB di sini 3x ya. Di sini 9. Di sini 1 kan? Kalau di sini kali 3, nah 9 kali 1 jadi 9x kan? Nah, kalau dijumlah min 3 dengan 9 hasilnya menjadi plus 6. Nah, berarti di sini adalah positif, di sini negatif. Ya, karena min 1 kali 9 adalah min 9. Terus 3x min 9. Loh, kok jadi ini dong? Jadi negatif dong. Min 3. Ini sama dengan 1. Kok beda sih? Nilai P adalah, coba ini jangan 3 ya. Hmm, Berarti menggunakan pakai itu ya, pakai min 2P dikuadratin jadi 4P kuadrat. Karena min 2 kali dikuadratin jadi 4. Terus min 4 dikali 3 dikali C. Di sini 2P min 3. Hasilnya menjadi 4P kuadrat min 12 kali 2P min 3 4 P kuadrat min 24P min 36 plus 36 ya. Nah ini kan sama juga dengan 0 ya. Ini sama-sama dibagi 2 nih bisa. Atau dibagi 4. 36 bagi 4 bisa kan berapa? 9 nih bagi 4. Berarti bukan dibagi 2. Berarti P kuadrat 6. min 6P 9. ditambah 9. Gitu. Jadi ini hasilnya menjadi X min 3. Berarti, Tapi ini kok anehnya kalau KB gini kok nggak dapat ya? Hmm. Ya udah kita lautin dulu deh. Nomor 4 berapa? oh, oh, Hasilnya berapa nih kalau di diskriminan? B kuadrat seper 9 min 4 kali min setengah dikali min seperempat. Ini kami taruh sini ya. Jadi 1/9. Karena di sini 4 dibagi 2 jadi berapa tuh? 2. Plus 2 ya. Dikurangin seperempat. 2 itu kalau dijadiin pecahan bawahnya 4 berapa? 8 ya. Terus, 8 per 4. 8. 4. Jadi 1/9. 8 kurang 1
jadi 7 7, 4. per 4. Nah ini KPK-nya jadi berapa? 36 ya. 36. Di sini jadi 4. Di sini jadi 1. 9 kali 7, Oh, 63. Betul ya? Berapa tuh? 64. 4 ditambah 63. 67 per 36. Kok beda? Kadang salah di mana nih? Kita lihat. B kuadrat betul. 9 min 4. Ini benar. C betul. Positif dengan positif jadi negatif. Oh iya nih. KB ini dikali ya. Dikali nih. Salah nih. Bukan ditambah. Berarti hasilnya menjadi 8/16. Jadi di sini nih ya. Jadi 1/9 dikurangin 8/16 gitu. bukan ada 7, Kak. Kan 4 kali 4 ini kan dikali. Enggak, Yang yang ini nih yang atasnya. 7. Oh, oh iya, Bukan oh dijumlah. dikali. Ini kan dikali. Iya. 16 dengan 9 tuh berapa tuh ya? Hmm. Kalau di KPKI 16 dengan 9, 144. 144 dibagi 9, 16 kan? Berarti di sini 16. Terus 144 dikurangin dibagi 16 sama dengan 9. 9 kali 8, 72. Minus, nah ini bener nih. Berarti 16 dikurangin 72 sama dengan min 56 dibagi 144. Berarti otomatis dia lebih kecil dari 0, berarti imajiner. Nah, gitu. Jawabannya E. Kamu tadi jawabannya apa? Imajiner juga. Imajiner ya, karena lebih kecil dari 0 gitu. Sekarang masuk ke nomor 5. Persamaan 18x kuadrat min 3px ditambah p sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Berarti sama dengan 0 ya. Maka banyaknya nilai p yang memenuhi adalah berapa? Silakan. Waktunya 3 menit. Sampai jam 19.55. Waktunya 1 menit lagi.
Oke, udah nomor 5 jawabannya berapa untuk Helga? 18x kuadrat min 3px ditambah p. Kalau akar kembar maka diskriminannya sama dengan nol. Nol. Min b kuadrat berarti 9 p Oke. kuadrat. Min 4 kali 18 dikali p nol. Nol. Nah, 18 kali 4 berapa? 8 kali 4 32, 4 dikali 1 4 ditambah 3 jadi 7 Dua. min 72 p sama dengan nol. Setelah ini dia apa ini? Biar dia mempunyai hasil Dibagi 9. dibagi 9. Berarti 9-nya diwakili di depan ya. Karena sama-sama punya P, jadi 9P dikali dengan P di sini. Karena P kuadrat kali P, jadi P kuadrat min 8. Kan. Tuh. Nah kalau udah begini, gimana? Untuk dapetin banyaknya nilai P. Kita bagi dua ya. Yang pertama, bilangan yang satu 9P dengan yang 4P, 4 min P min 8 maksudnya. Kita lihat yang kiri dulu nih, yang 9P. 9P sama dengan nol. Maka P sama dengan Nol. nol. Betul. Yang kedua, P min 8 Kan. sama dengan nol. Maka P sama dengan 8. Gitu. Jadi punya dua bilangan yang memenuhi. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Mengerti ya? Jadi cuma tiga aja nih. Lebih besar sama dengan lebih kecil untuk diskriminan. Oke, sekarang masuk ke materi yang ketiga yang sulit ya. Sebentar, kami lihat di WA. Nah, ini save as masuk ke desktop. Wah, ini salah nih. Boy bukan save as ya. Download. Oke, karena waktunya cuman pas ya setengah jam lagi. Oke, nggak apa-apa, cukup lah. 1 sampai 2 dulu kita kerjain. Ya, waktunya 6 menit, 3 menit, 3 menit. Nomor satu, jika diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min mx tambah 4, nilai m agar persamaan tersebut berbentuk kuadrat adalah gitu. Dan nomor dua,
Oke, nomor satu. Jawabannya apa? 4 atau min 4? Betul. 4 atau min 4. Nggak perlu kami jelasin ya. Udah tahu ya. Nomor 2. Belum, Kak. M. Berapa nomor 2? M tambah satu X kuadrat ditambah 2M min 2X ditambah M min 2. Kalau mempunyai akar-akar yang sama, D sama dengan nol ya. Maka D, berarti ini kami langsung aja nih. B kuadrat ya. Berarti 4 M kuadrat min 8 M ditambah 4 gitu. Min 4 kali M tambah satu kali M min 2. Nah, yang ininya nih jadi 4 M kuadrat. Terus kan jadi berapa nih? Min Min satu 4. ya. Kan kalau M kali satu jadi M. M kali min 2 jadi min 2M. Jadi min satu. Ya, jadi min 4 ya di sini. Min 4. Jadi plus dong, ini kan di sini tuh negatif ya. 4M. Terus satu kali min 2 min 2 dikali 4 jadi plus 8. Begitu. Jadi ini dua persamaan yang di kiri 4M kuadrat min 8M ditambah 4. Betul ya? Nah, ini kan jadi hilang nih. Tuh, ini hilang.
Min 8 ditambah 4 jadi min 4 4M. M. 4 tambah 8, 12. 12. Jadi dia pindah ke sebelah kanan Oh, jadi negatif. Nanti hasilnya menjadi di sini. Nah, M-nya ini sama juga dengan 3. Jawabannya gitu. mm-mm. Lanjut nomor 3 dan 4. Kalau definit positif, maka syaratnya ini A-nya tuh lebih besar dari 0 ya. Dan diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah gitu. Silakan nih. Sama nomor 4. Kalau definit selalu negatif, A-nya itu lebih kecil dari 0 nih. Ya, depannya ini berarti K-nya itu negatif. Dan D-nya lebih kecil dari 0. Ya, silakan waktunya 6 menit. Jadi nomor 3 3 menit, nomor 4 3 menit. Udah dapet yang nomor 3? Belum, Kak.
Jadi begini ya, tuh ya, tuh. Hmm. 16 S 16 M kuadrat min 48 M ditambah 36 Hmm. dikurangin 10. 20 ya. M kuadrat. Ini kan 2 ya. 2 dikali min 4 jadi min 8 M. 8. Min 48. Nah 16 dengan min 20 jadi min 4 M. Kuadrat min 48 dengan min 8 jadi min 52. 36 dengan 48 jadi berapa tuh? Min 12 ya. Ya, Lebih kecil dari nol. 0. Nah, gimana caranya biar semuanya jadi positif? Kedua ruas, baik kiri Dikit dan 4. kanan dikali min satu. Karena dikali, Oh, yang lebih kecilnya ini bisa berubah menjadi lebih besar. Gitu. 4M kuadrat min 52M min 12. Nah, sama-sama dibagi berapa nih? 52 dibagi 4 kayaknya bisa ya? Coba. Karena kita jarang nih, coba kita cari sama dengan, wah terlalu ke atas nih. 52 dibagi 4. 5 dibagi 4, 1. 4 dengan 3. Ya jadi 13 ya. Sama-sama dibagi 4 semua nih. Hasilnya menjadi M kuadrat min 13M min 3. Karena kan dibagi 4 ya. Min 12 dibagi 4 sama dengan min 3. Nah ini gimana nih cara nyari untuk mendapatkan nilai kalau dikali jadi min 3, kalau dijumlah jadi min 13. hmm. Berapa tuh? 1000 kali 3. Coba ada yang salah nggak coba KB ini? Ini jangan-jangan coba 4M gini ya, sama dengan 16M kuadrat, terus 4 kali 6 min 24, bener ya 48 nih. Bener nggak min 48 kan? 48 tuh. 6 tambah 6 jadi 36 tuh. Ada yang Hmm. salah nggak? Enggak kan? 16 dikurangin 20 min 4 betul. Hmm. Min 48 dikurangin 8 jadi, wah ini salah nih bukan 52 56 ya, salah ngitung nih ngambil 56. Terus 36 dikurangin 48 jadi min 12. Min 12 sama-sama 56 dibagi 4 berapa? 14 Oh, ya. terus. Jadi eh, M kuadrat dibagi 14M
min Min 3. 3 ya. Bisa gak difaktorin tuh? M kuadrat min 14M min 3. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa nih. Ya udah coba nomor ini dulu nih kan. Cara ngapusnya gimana nih? Terlalu banyak. Tadi nomor berapa? Nomor 3 ya? Coba nomor 4 dulu deh. KB coba cari-cari nomor 3 ya. Dicoret-coret. Nomor 4 kamu belum kan? Belum. Nomor 4 udah dapat. Hmm. Min 4/5. Min 4/5. Kalau lebih kecil, X lebih kecil dari 4/5. Min 4/5. X lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Jawaban K ya, bukan X. Kak, Ya. ini bukan X nih, Kak. Bukan X ya, tapi K ya. Selalu negatif, maka K-nya juga lebih kecil dari nol ya. Nah, berarti hasil akhirnya lebih kecil dari nol. B kuadrat berarti 16 min 4 kali K kali C min 5. Lebih kecil dari nol. Maka 16.
ditambah berapa? 20K ya. 20 Kak. Sama dengan nol. Maka 20K lebih kecil dari min 16. Ini 20. Sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 4 ya. Jadi 5K lebih kecil dari 4. Maka K-nya 4/5. Ini pindah ke kanan ya, jadi negatif ya. Tadi tuh lupa nih kami. Nah, min 4/5. Jadi yang benar itu yang D nih. Tuh. Ini bukan K tapi bukan X tapi K. Sekarang nomor terakhir ya. Nomor 3 tadi KBU udah coret-coret kok nggak ada yang dapat gitu ya. Nanti aja KB kirim lewat WA. Nomor 5 terakhir. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0, maka nilai 1/X1 min 1/X2 dikuadratin adalah, nah silakan berapa tuh? Mau Kak Bayu bantuin cara penyelesaian? Boleh Kak. Nah, yang ini 1/X1 min 1/X2 kalau disederhanain menjadi gini nih. Yang di bawah X1 dikali X2. Nah, X1 kali X2 dibagi X1 kan sama dengan X2 ya. Berarti X2 di sini. Tuh, dikurangin X1 di sini. Begitu. Nanti udah dikuadratin. Jadi KB itu sederhanain yang bawah dulu, yang di dalam nanti dikuadratin. Nah, untuk yang X2 min X1 kuadrat itu sama juga dengan D ya. Ini ada rumus nih, D per H kuadrat. Tuh. Ya, jadi A-nya di sini berapa? Satu ya. A-nya satu. B-nya P. Ya P. C-nya Q. Q. Kita tinggal masukin rumus yang X2 min X1 kuadrat sama per X1 dikali X2 sama dengan D per A kuadrat. Nah, A kuadratnya sama dengan ini ya, pakai yang X1 kali X2 itu tuh. Kalau X1 dikali X2 kan sama juga dengan C per A ya. Nah, C per A itu sama juga dengan berapa? Ki. Karena A-nya sama dengan satu. Terus X2 min X1 itu diskriminan sama dengan ini nih, D. Jadi yang A kuadrat itu sama dengan ini gitu. Yang X2 min X1 kuadrat sama dengan diskriminan. Nah, ini pakai B kuadrat di sini. Berarti P kuadrat min 4 dikali satu dikali Ki dibagi dengan Ki gitu. Kami tulis ulang lagi di sini yang rapi. P kuadrat min 4 kali satu dikali Ki dibagi dengan Ki gitu. Dikuadratin ya. Karena yang bawah juga dikuadratin tuh.
Nah, kita sederhanain seperki, ini KB keluarin dulu di sini. Nah, biar ini seperki kuadrat dalam kurung P kuadrat min 4Q. Nah, ini jawabannya nih. Jawaban akhirnya yaitu yang A. Nah, ini agak lebih sulit ya soal begini nih. Gitu. Nah, khusus nomor 3 nanti KB coba kirim lewat WA karena KB juga coret-coret kok nggak ketemu-ketemu nih. Gitu. Oke, pas 8.28 lewat 3 menit. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ini buat ulangan atau buat latihan aja di sekolah, Helga? Kayaknya latihan sih Bang. Tapi Latihan aja ya. tapi minggu depan udah ulangan sih. Ulangan Hmm, harian. ya, ya, ya. Oke deh, cukup sekian les online pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan memperdalam pengetahuan tentang diskriminan D lebih besar dari nol, D sama dengan nol, dan D lebih kecil dari nol untuk persiapan kelas 10 semester 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih Helga. KB tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak.